Kementerian PUPR menganggarkan biaya renovasi 4 stadion untuk pertandingan Piala Dunia U17 sebesar 100 miliar rupiah. Keempat stadion yaitu JIS, Stadion Jalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Rapat koordinasi lintas kementerian dilakukan Rabu siang guna membahas persiapan renovasi Jakarta International Stadium sebagai salah satu arena yang diusulkan untuk Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya, FIFA telah berkunjung ke Indonesia untuk memantau kesiapan sebagai tuan rumah. Dari 8 stadion yang diusulkan, hanya 4 stadion yang dijadikan untuk lokasi Piala Dunia U17, salah satunya JIS. Nantinya akan ada beberapa fasilitas yang direnovasi, diantaranya membangun akses jembatan baru, mengganti rumput stadion, dan merombak bagian dalam JIS. Dari tanggal 28 Agustus sampai 2 Juli, mengenai proposal dan persiapan daripada kejuaraan dunia U17 di Indonesia. Dari 8 lapangan yang diusulkan, memang akhirnya mengerucut hanya menjadi 4 lapangan saja, karena memang teman-teman media masih ingat hari ini adalah tinggal 93 hari lagi. Jadi karena persiapannya singkat dan juga ada hal-hal yang harus disepakati, apakah pendanaan, logistik dan lain-lain, makanya kita mau seefisien mungkin. Kalau untuk JIS ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Untuk rumput belum di stitching, pitch stitching. Kemudian ada beberapa akses yang menuju ke stadium, bukan yang stadiumnya. Jadi jalan yang akses yang menuju ke stadium, pembagian tugasnya yang di stadium akan dikerjakan oleh pemerintah DKI atau Jakpro mulai dari rumput stitching dan juga yang lain-lainnya akses di dalamnya itu dilakukan oleh pemerintah DKI. Nantinya pembukaan Piala Dunia U17 akan berlangsung di JIS, sedangkan untuk penutupan akan dilakukan di Solo. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Rapat koordinasi lintas kementerian dilakukan kemarin guna membahas persiapan renovasi Jakarta International Stadium sebagai salah satu arena yang diusulkan untuk Piala Dunia U17 2023. Dari 8 stadion yang diusulkan, hanya 4 stadion yang diajukan untuk lokasi Piala Dunia U17 dan salah satunya JIS. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah? Termasuk JIS yang masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah. Mengingat waktunya ini hanya kurang dari 100 hari menuju pembukaan Piala Dunia U17. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah bersama Budi Santoso, pemret.okezon.com. Bang Budi, ya ini bagaimana nih menurut Anda? Apakah dengan dana 100 miliar ini dan waktu yang hanya di bawah 100 hari gitu, itu bisa menyelesaikan proyek, anggaplah khususnya untuk JIS deh. Kan itu masih harus dibangun 5 akses. Gitu. Betul. Menurut Anda bagaimana? Oke. Harus jadi. Mau nggak mau harus jadi? Mau tidak mau harus jadi. Karena kan mau tidak mau bahwa Piala Dunia U17 harus ada dan terselenggara di JIS terutama ya. Karena kan Pak Menteri maupun Ketua Umum PSSI juga sudah menyampaikan kan bahwa pembukaan Piala Dunia U17 akan digelar di JIS. Tentunya pasti pemerintah juga sudah mengkalkulasi ya dengan waktu yang mungkin tinggal 90 hari lah sebenarnya ya, kan nanti tanggal 10 November kan mulai ya dibuka. Itu pasti sudah ada kalkulasinya dan kalau menurut hemat saya ini kejadian. Gitu. Kejadian ya? Itu artinya 3 bulan lebih sedikit? Iya. Cuma 3 bulan lebih sedikit dan itu harus sudah jadi. Nah menurut Anda kan sekarang gini, ada 5 akses yang akan dibangun. Sementara struktur dari JIS yang sekarang ini tidak kayak seperti nggak bersambungan gitu dengan, karena berarti harus bikin struktur baru begitu kan. Yeah. Nah ini apakah hal ini memungkinkan gitu untuk bisa masuk dalam standar FIFA bahwa ini aman dan sebagainya. Itu kan harus
aksesnya ke Ancol, harus bikin akses ke tol, itu saling silang tuh. Seperti apa menurut Anda? Ya, baik. Sebenarnya kan kalau dari penjelasan dari FIFA memang ada beberapa item yang harus diperbaiki ya. Salah satunya adalah akses pengunjung atau supporter. Nah, sekarang ini memang baru ada satu akses. Sehingga kemudian disarankan oleh FIFA dan kemudian dikonfirmasi juga oleh Kementerian PUPR maupun juga Ketum PSSI ya, bahwa harus ada penambahan setidaknya 3 akses untuk supporter. Nah, salah satunya kan akses yang nanti akan dibangun JPO ya, jembatan penyeberangan orang yang ke arah Ancol, kemudian ada akses yang bisa langsung tembus ke arah tol. Kemudian satu akses lagi sebenarnya yang dipersiapkan ketika supporter itu bergerak menggunakan moda transportasi umum, yaitu ke area stasiun kereta gitu. Nah, memang sekarang kalau kita lihat konstruksinya sepertinya dari 3 ini belum saling tersambung gitu ya. Tapi tentunya Kementerian PUPR kan punya banyak ahli untuk bisa mendesain sedemikian rupa agar bangunan ini pun juga tetap kokoh dan tentunya sesuai dengan standar yang keselamatan seperti yang diminta oleh FIFA. Gitu. Ya, kita harapkan gitu karena memang yang dihitung tuh 100 harinya ini dapatnya ini untuk bangun struktur sebanyak itu begitu. Nah, kalau dari Anda sebagai Pemret di okezone.com ya, bagaimana sih sebenarnya harus membangun message atau narasi yang baik untuk menolong atau membangun image Indonesia di perhelatan dunia seperti ini gitu. Apa yang harus dikerjakan? Karena kan punya pengalaman sebelumnya di Mei lalu kan, dengan penolakan dan ada diskriminasi seperti itu. Kita udah keburu dicap begitu. Apa yang harus dilakukan? Oke. Yang pertama tentunya memang kita harus memastikan bahwa infrastrukturnya dalam hal ini tentu kalau kita bicara pertandingan sepak bola adalah stadionnya itu memenuhi kualifikasi dari FIFA. Dan tentunya FIFA juga sudah datang ke Indonesia ya untuk melakukan pengecekan terkait terutama untuk yang U17 ini kan kemudian FIFA menyatakan ada 4 stadion yang akan digunakan ya kan, ada yang JIS, kemudian si Jalak Harupat Bandung, Manahan Solo, dan kemudian Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Tentunya dari sekian stadion ini masih ada yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Salah satunya dari hampir semua stadion ini satu masalah yang sama itu soal rumput. Rumput ini masih harus diperbaiki juga karena ternyata kan banyak stadion ini dipakai juga untuk kompetisi gitu. Jadi setiap kali pasti rusak gitu. Jadi ini suatu hal yang wajar gitu. Nah, kemudian khusus yang di JIS memang dari awal kan ada beberapa catatan ya untuk melakukan perbaikan atau renovasi ini. Selain tadi satu akses yang sudah kita bicarakan tadi, sebenarnya juga ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti lightingnya, kemudian seperti ruang gantinya, kemudian juga drop off pemain atau tim yang waktu itu juga sempat ada gambarnya, ada bus yang mencoba masuk, nggak bisa gitu. Nah, itu juga harus diperbaiki gitu ya. Kemudian juga hal-hal lainnya selain dari infrastruktur adalah sebenarnya yang harus dibangun narasi bahwa seluruh elemen bangsa ini tidak mengedepankan aspek kontroversinya, tetapi mengedepankan bagaimana, karena kita sudah ditunjuk oleh FIFA untuk menyelenggarakan perhelatan kelas dunia seperti ini, bagaimana kita bisa bekerjasama ya untuk bisa mewujudkan terselenggaranya event bertaraf internasional ini secara baik gitu ya. Baik dari kita masyarakat maupun juga tentunya pemerintah yang punya otoritas untuk menyelenggarakan itu juga bisa maksimal juga ya untuk bisa mengejar dari tengah waktu yang ada. Kalau dari pemberitaan yang Anda lihat, ya mungkin dari redaksi juga telah melihatnya begitu, bagaimana dengan persiapan timnas kita gitu? Nah, kalau untuk timnas U17, saya kira beberapa waktu lalu kan juga ada pertandingan persahabatan ya. Mungkin kalau sekilas tentunya kita berharap timnas kita juga bisa quote unquote berbicara banyak juga di event internasional ini.
Karena kita tahu bahwa supporter kita juga luar biasa ya untuk mendukung timnas. Tapi dengan skuad yang ada sekarang ini sebenarnya punya kans juga untuk bisa lebih berprestasi ya di ajang ini. Cuma karena ini adalah pertandingan atau event skala internasional, tentunya tim dari negara lain pun juga bukan sembarangan juga ya. Jadi tentu perlu kerja yang lebih keras lagi ya untuk dalam hal ini timnas U17. Apa yang perlu ditingkatkan oleh pelatih begitu ya bagi timnas U17 ini supaya bisa fokus gitu ya? Artinya habis-habisan performance mereka digeber gitu sampai maksimum. Ya. Dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama ini, saya kira sangat sulit kalau kita kemudian dalam session latihan itu ada mengejut skill gitu ya. Jadi saya kira yang perlu ditekankan adalah dalam dua hal kalau menurut saya. Satu, aspek psikologi dari para pemain ini harus ditumbuhkan rasa percaya diri gitu. Bahwa mereka mampu gitu. Nah, ini jauh lebih penting ya, rasa percaya diri. Terus kemudian aspek yang lainnya adalah aspek bagaimana kekompakan tim gitu. Artinya bisa jadi setelah skill ada satu pemain yang mungkin agak keteteran gitu, bisa tertutupi oleh yang lainnya. Nah, ini kekompakan tim ini harus terus dibangun dalam rentang waktu yang mungkin tadi ya sama dengan pembangunan infrastruktur ya, cuma tinggal 90 hari lebih dikit gitu ya. Gitu. Apa perlu dengan ini lagi? Mungkin ada match day dengan siapa begitu? Saya kira bisa juga, perlu itu. Karena kan untuk melatih atau untuk membiasakan para pemain ini melakukan pertandingan. Dan tentunya lawan yang dihadapi juga lawan yang setara ya. Bahkan mungkin bisa di atasnya gitu. Itu kan bisa menambah rasa percaya diri, kekompakan, dan juga mungkin juga daya dobraknya gitu. Nah, kalau untuk yang Anda katakan tadi bahwa secara mentalnya harus dibangun seperti itu ya. Selain mental itu harus dibangun bahwa mental pemenang begitu, apalagi nih yang harus juga disingkirkan dari cara-cara berpikir yang salah mungkin dalam persepak bolaan seperti itu. Supaya main itu no string attached gitu ya, nggak ada yang narik-narik, nggak memberatkan, nggak ada ketakutan, kekhawatiran ke depan gimana atau seperti apa. Baik, ini kan masih anak-anak muda gitu ya. Tentunya pasti kalau dari sisi kita semua akan berharap mereka berprestasi gitu ya. Tapi tentunya kita juga harus paham bahwa mereka masih merupakan anak muda yang mungkin masih belia gitu ya. Sehingga kemudian masanya masih panjang gitu. Jadi yang harus ditekankan ke mereka adalah hanya dalam tataran bahwa mereka harus berbuat sebaik mungkin gitu. Jangan terlalu dikasih beban gitu. Ketika beban mungkin dia malah menjadi tertekan gitu ya, sehingga kemudian tidak loss dalam permainan dan yang lainnya, sehingga akan mengganggu dari sisi psikologi atau mental tadi gitu. Jadi tekankan saja bahwa kalian bisa, bahwa kalian juga bisa berprestasi, kalian mampu gitu. Oke, yang di dalam maksudnya beban itu apa? Beban, apakah beban target gol harus segini atau beban apa nih yang dimaksud tadi? Beban itu kalau menurut saya ada dua. Tadi beban yang kemudian secara tidak langsung datang dari masyarakat seperti kita ini yang meminta mereka untuk berprestasi, harus berprestasi. Kemudian satunya lagi mungkin juga dia akan terbebani tadi bahwa karena kita main di Indonesia kita harus lolos ke babak berikutnya dan seterusnya gitu. Nah, target-target seperti ini tentunya mungkin di saat mereka masih belia ini mungkin akan menjadi beban tersendiri ya gitu. Betul. Jadi biarkan mereka bermain lepas saja gitu, tapi memang harus dibekali dengan spirit tadi ya. Gitu. Oh gitu. Oke, jadi main dengan tanpa beban artinya pokoknya go for fun tapi show the best performance ya. The best, dan karena kita mungkin bisa jadi salah satu kuda hitam. Kuda hitam, betul. Baik kalau gitu. Bang Budi, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih. Terima kasih.